Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang annuity atau anuitas ya. Masuk pada pertemuan kedua. Annuity atau anuitas definisinya itu sendiri adalah suatu penerimaan atau pembayaran kas yang jumlahnya sama besarnya yang dibayarkan pada setiap masa tertentu. Contohnya apa? Ada cicilan mobil, rumah, asuransi, dan lain-lain. Langsung saja dalam penghitungannya, saya akan jelaskan di sini. Misalnya kita mempunyai cash flow atau dana ya dalam waktu 3 tahun yaitu sebesar 100, 100, dan 100. Pertanyaannya, berapa nilai pada akhir periode? Ya. Jadi di sini kita mau lihat pada akhir periode tersebut kita dapat berapa. Ya, dengan range atau bunga atau interest ini sama aja atau simbolnya I ya. Biasa juga bisa dipakai I atau dipakai R. Sebesar 10%. Kita masuk penghitungan pada future value atau penghitungan yang akan datang atau yang masa depan ya. Di sini kita masukkan rumus dari future value itu sendiri adalah present value dikali 1 plus R pangkat N, di mana R-nya itu adalah suku bunga, N-nya itu adalah nilai tahun. Nah, ini kita mau hitung tahun yang pertama. Kita langsung masukkan saja cash flow-nya 100 dikali 1,1 pangkat 2. Kenapa ini pangkat 2? Karena dari tahun pertama ke tahun ketiga itu adalah ada 2 tahap nih, 1, 2. Nah, makanya di sini pangkat 2. Hasilnya adalah 121. Lalu kita hitung tahun kedua. Tahun kedua future value-nya itu adalah 100 dikali 1,1 pangkat 1. Karena pangkat 1 kita tidak usah tulis, jadi sama dengan 110. Kenapa pangkat 1? Karena dari tahun kedua ke tahun ketiga itu hanya 1. Nah, ya. Kemudian pada tahun ketiga itu 100. Karena kita langsung masukkan saja cash flow-nya karena tidak ada suku bunga. Nah, jadi dari tahun pertama sejumlah 121 untuk future value-nya, kemudian tahun keduanya 110 dan tahun ketiganya 100, jumlahnya adalah 331. Nah, ini nilai mata uang jika kita hitung future value. Jadi kita hitung di masa depan dengan anuitas ya. Nah, atau kita juga bisa menggunakan rumus ya. Tapi rumus ini digunakan jika cash flow-nya tetap atau sama. Ya, ini 100, 100, 100. Kita bisa menggunakan rumus ini atau PMT ya. Tapi kalau misalnya beda, ini 100, tahun keduanya 50, ini 100, maka itu tidak bisa digunakan rumus ini ya. Karena anuitas itu artinya nilainya tetap. Nah, kita rumusnya adalah PMT 1 plus R pangkat N dikurangin 1 dibagi R, di mana R itu adalah suku bunga ya. Kemudian N-nya adalah nilai tahun. Kita langsung masukkan saja 100 dikali 1,1 pangkat 3 ya, karena 3 tahun 1, 2, 3. Kemudian dikurangin 1 dibagi R-nya 10%, 10 bagi 100 0,1, hasilnya adalah 331. Nah, ini sama ya. Kalau kita hitung dengan rumus ataupun kita hitung dengan satu-satu. Ini penghitungan dengan future value. Lalu bagaimana kalau kita menghitung present value-nya atau nilai yang sekarang ya. Anuitas nilai sekarang kita juga bisa masukkan ke dalam rumus. Ini sama saja, rumus ini digunakan jika cash flow-nya nilainya tetap atau sama, tapi kalau beda tidak bisa menggunakan rumus ini ya. Langsung masukkan cash flow ya, PMT cash flow anuitas ya, 1 dikurangin 1 dibagi 1 plus R pangkat N ya. Masukkan saja cash flow-nya adalah 100, 1 dikurangin 1
dibagi 1 plus R pangkat N dibagi R. R-nya itu nilai bunga, N-nya tahun ya. 100 dikali 1 dikurangin 1 dibagi 1,1 pangkat 3 dibagi 0,1 karena bunganya 10% ya. Nah, ini hasilnya adalah 298,69. Nah, ini nilai uang jika kita lihat di masa yang sekarang. Hasilnya seperti ini. Kalau nilai uang yang masa yang akan datang dengan future value itu tadi 331, sedangkan yang sekarang adalah 29869. Jadi kita bisa menentukan mana kira-kira yang lebih besar ya, yang sekarang atau yang akan datang. Nah, anuitas atau annuity itu sendiri misalnya tahun pertama itu 2 juta, tahun kedua 2 juta cash flow-nya ya, tahun ketiga 2 juta juga, tahun keempat 2 juta, dan tahun kelima juga 6 juta. Nah, ini biasanya disimbolkan ini 0 ya. 0 ini awal tahun ke-1. Nah, 1 ini akhir tahun ke-1, awal tahun ke-2. Begitu juga misalnya dengan 2. 2 ini akhir tahun ke-2, awal tahun ke-3. Itu. Anuitas terbagi menjadi 2 ya, ada anuitas biasa dan anuitas jatuh tempo. Anuitas biasa itu biasanya pembayarannya dibayarkan pada setiap akhir periode. Sedangkan anuitas itu sudah ditetapkan ya, misalnya jatuh temponya per tanggal sekian ya, atau per bulan atau per 3 bulan. Jadi sudah ditetapkan. Kemudian rumusnya juga bisa menggunakan ini ya, future value itu cash flow dibagi I-nya itu interest ya, sama saja atau R. Kemudian 1 ditambah I pangkat N dikurangin 1 ya, dimana future value-nya itu simbolnya adalah FV. Kemudian I-nya itu suku bunga atau interest, N-nya itu nilai tahun. Atau kalau kita mau mencari present value-nya juga bisa menggunakan rumus ini. Sama saja sama yang tadi ya. Rumusnya cash flow-nya dibagi I-nya suku bunga, kemudian 1 dikurangin 1 dibagi 1 plus I pangkat N. Nah, ini sama aja rumusnya mau menggunakan yang ini atau rumus yang menggunakan ini. Hasilnya sama. Untuk yang mencari present value-nya bisa menggunakan rumus ini atau menggunakan rumus yang ini. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Jika masih ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.